Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, yang memberikan kenikmatannya kepada kita, ya. Dan semoga Allah SWT selalu memberinya sampai kita bertemu kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah, yang senantiasa mengikuti jejak beliau, sehingga nantinya yang kita harapkan adalah berkumpul dengan beliau di surganya Allah SWT. Baik anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita, ya, yaitu tentang penciptaan dan tujuan manusia dalam Al-Quran. Tetapi sebelum kita bahas lebih jauh, ya, saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga stamina untuk untuk bisa terus, ya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah SWT mengangkat pandemi ini dengan segera mungkin. Ya, baik, langsung aja untuk untuk pemaparannya bisa kalian simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Penciptaan dan tujuan manusia. Ya, ini adalah tema yang akan kita bahas ataupun akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Apa tujuannya? Yaitu menganalisa serta memahami maksud dari kandungan ayat. Ya, kandungan ayat pada surat Az-Zumar ayat 6, kemudian Al-Mu'minun ayat 12-14, kemudian Al-Baqarah ayat 30, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tolong simak dengan baik-baik. Oke, mari kita korelasikan terlebih dahulu, ya, antara iptek dalam imtak, yaitu ilmu teknologi dalam iman dan takwa, supaya kita fokus pada tujuan kita, ya, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah SWT dari apa yang kita pelajari pada saat ini. Apa, ya? Yaitu perubahan manusia merupakan hal yang unik, berawal dari sperma, zigot, bayi, dan seterusnya, ya. Jadi ipteknya itu adalah ilmu yang ada, ya, kita korelasikan bahwasanya ini semua harus kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, supaya ilmu yang kita dapatkan tidak sia-sia. Oke, kita mulai dari Quran surat Az-Zumar ayat 6, ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Artinya, dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang mempunyai kerajaan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ya, Quran surat Az-Zumar ayat 6. Ya, jadi dalam penjelasan kali ini, ya, boleh kalian tengok di buku kalian bahwa yang pertama Allah SWT menjelaskan bahwasanya dialah yang menciptakan manusia yang pada mulanya berasal dari satu saja, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya untuk Nabi Adam, yaitu Hawa.
Ya, dari keduanya lalu Allah SWT memperkembangbiakkan manusia yang banyak hingga saat ini, ya, dengan beraneka ragam warna kulit serta bahasanya, ya. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Wa anzalalakum minal an'ami samaniyata azwaj. Allah juga menurunkan bagi keturunan Nabi Adam itu ada 8 ekor yang berpasang-pasangan dari binatang ternak untuk sebagai konsumsi ataupun penghidupan. Apa itu hewan yang disebutkan? Yaitu terdiri dari kambing, domba, unta, kemudian sapi. Masing-masing berpasangan. Maksudnya berpasangan apa? Yaitu ada sapi jantan, sapi betina. Unta jantan, unta betina. Kemudian domba jantan, domba betina, kambing jantan dan kambing betina, ya. Kemudian yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas, ya. Arti dari kalimat tersebut, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, ya. Yang dimaksud dengan 3 kegelapan menurut Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu an, yang dimaksud 3 kegelapan ini adalah, yang pertama adalah kegelapan kulit ari ataupun selaput yang menutupi bayi dalam rahim untuk melindungi bayi dari pembusukan, ya. Kemudian yang kedua adalah kegelapan dalam rahim. Yang ketiga adalah kegelapan dalam perut. Jadi ini yang dimaksud dengan tiga kegelapan, ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang mempunyai kerajaan, ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan, ya. Jadi jelas sekali bahwa yang menciptakan Nabi Adam pertama kali adalah Allah SWT. Kemudian keturunannya adalah Allah SWT. Tetapi prosesnya yang berbeda. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, jadi artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, ya, yaitu air, mani ataupun sperma, ya. Jadi ada segolongan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah anak keturunan Adam alaihissalam, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, ya, termasuk kita semua. Berdasarkan penelitian, sebenarnya air mani itu berasal dari tanah, ya, setelah melalui beberapa proses perkembangan, ya, seperti ini. Yang pertama, makanan yang dimakan oleh manusia bersumber dari mana? Dari hasil bumi. Kemudian makanan akan diubah menjadi berbagai macam yang dibutuhkan tubuh manusia melalui proses pada alat pencernaan manusia. Kemudian dari itu ketika manusia meninggal dunia, maka ia akan dimasukkan ke dalam kubur, lalu badannya akan hancur, lebur dan kembali menjadi tanah lagi, ya, menjadi tanah lagi. Ini yang dimaksud dengan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian di Quran surat Al-Mu'minun ayat 13, ya, Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Apa itu? Yaitu rahim, ya. Dalam hal ini dalam tafsirnya itu bisa dibaca, lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Ataupun di tafsir yang lain bisa dibaca itu, dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya, maksudnya Nabi Adam, secara turun-temurun dari setetes air nutfah, ya. Air nutfah itu air mani, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka,
lalu menetap dalam rahim-rahim kaum wanita. Ya, ini penjelasan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Ya, selanjutnya yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya, Maha Suci Allah, Sang Pencipta yang paling baik. Allah menjelaskan dengan terperinci tahapan-tahapan penciptaan manusia dan sumber kehidupan yang Allah siapkan bagi manusia, yaitu berupa hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Hal ini ya untuk menjelaskan besarnya kekuasaan dan luasnya rahmat Allah SWT. Dan sungguh ya ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sungguh kami telah menciptakan anak keturunan Adam, yaitu dari tanah. Ya, dari tanah. Ya. Kemudian sungguh kami telah menciptakan Adam dari segumpal tanah, dan kami ciptakan keturunan Adam dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke dalam rahim perempuan. Ya, sehingga air mani itu menetap di dalam rahim yang kokoh itu dan terjadi pembuahan. Ya, terjadi pembuahan. Ya. Dalam penjelasan ayat ini bisa kalian simak ya, bahwa summa khalaqnan nutfata 'alaqah, ya saya jelaskan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yakni Allah SWT merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah ya, yang merah ya. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yakni segumpal daging yang belum berbentuk. Ya, kemudian menjadi segumpal daging yang berbentuk pada fase selanjutnya. Ya. Kemudian dari itu ya, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yakni tulang yang mengeras agar menjadi penopang badan dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. Ya. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni Allah SWT menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai ya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yakni kami tiupkan ruh kepadanya yang sebelumnya hanyalah benda mati, kemudian Allah SWT mengeluarkannya ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya ya. Maka Maha Suci Allah SWT pencipta yang paling baik ya. Ya, ini bisa kalian lihat ya, ada step by step dalam proses terbentuknya manusia. Jadi air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain ataupun bayi manusia. Ya, ini jelas ya. Ya, setelah kita mengetahui dari paparan Allah SWT menjelaskan proses proses penciptaan manusia ya. Setelah itu mari kita simak ya tujuan hidup manusia ya. Allah SWT menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Apa itu tujuan hidup manusia? Ya, baik, mari kita simak sama-sama. Ya, yang pertama yaitu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah SWT berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini, ya, Allah SWT memberitahukan bahwa dia telah berfirman kepada para malaikat, ya, bahwasanya Allah SWT akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti. Ya. Tugas utama mereka adalah yaitu memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu ya para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Ya, para malaikat itu mengatakan, ya, sementara kami ini senantiasa patuh kepadamu, ya, selalu mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu. Ya, kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. Kemudian Allah SWT menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka, ya, dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ini penjelasan ataupun tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 330. Ya, kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Quran surat Adz-Dzariyat, ya, ayat 56, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya. Dalam tafsirnya Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini, ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Ya, jadi itu ya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidaklah aku menciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagiku. Ya. Kemudian di di tafsir yang lain, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan mengutus para rasul kecuali untuk tujuan yang luhur, yaitu apa? Beribadah hanya kepadaku semata, bukan kepada selainku. Jadi ibadahnya khusus kepada Allah SWT. Ataupun ada pelengkap tafsir yang lain, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku semata. Ya, jelas ya. Aku tidak mengharap rezeki dari mereka karena aku maha kaya. Tidak pula agar mereka memberiku makanan karena akulah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Aku memiliki kekuatan dan kekuasaan yang maha besar. Jadi demikian tafsir dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi intinya di ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah SWT. Ya, dari pemaparan tersebut mari kita ambil dari setiap kandungan, ya, setiap kandungan dalam penjelasan tadi. Yang pertama dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6, ya. Yang pertama apa? Allah SWT menciptakan manusia itu berasal dari satu orang. Siapa itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, ya, siapa? Hawa. Ya, kemudian Allah SWT pula yang menciptakan 8 ekor binatang ternak yang berpasang-pasangan. Tadi sudah saya sebutkan, ya, ada unta, kambing, domba, dan sapi. Kemudian tahapan atau proses kejadian manusia berada dalam 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, apa itu lapisan dalam? Yaitu kulit ari, kemudian rahim, dan selanjutnya adalah perut.
Kemudian dalam kandungan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 bisa kalian lihat ya. Yang pertama Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Kemudian sedangkan anak-anak keturunan Adam Allah SWT ciptakan dari air mani ataupun sperma. Dan selanjutnya adalah dia menetapkan nutfah air mani dalam rahim ibu dan dijaga oleh malaikat. Bersamaan dengan itu telah diutus ketentuan takdir untuknya. Maksudnya apa? Yaitu untuk cabang bayi ataupun bayi tersebut. Selanjutnya kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Ad-Dariyat ayat 56. Yang pertama apa? Tugas utama manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah beribadah dan menyembah Allah. Ya, kemudian yang terakhir adalah semua amal ibadah yang dilakukan manusia akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Demikian anakku sekalian penjelasan mengenai tentang penciptaan dan tujuan manusia dalam Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.